Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Iya, bagaimana ini kabarnya Pak Arif dan keluarga ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik Pak Imam. Pak Imam sendiri bagaimana? Iya, alhamdulillah kabar saya juga baik, Pak. Oh iya, Pak Arif, ini siang-siang saya kira-kira saya mengganggu waktunya Pak Arif apa tidak ini, Pak? Oh tidak Pak Imam, kebetulan tidak ada kerjaan. Kira-kira ada apa Pak Imam ya? Iya, Pak. Di sini siang hari ini ya, Pak, saya ingin berbincang-bincang sama Pak Arif. Kira-kira Pak Arif bersedia, Pak, untuk berbincang-bincang sebentar lah dengan saya, Pak? Tentu saja Pak Imam. Memangnya ada apa Pak? Jika kita sudah berbincang, kira-kira hal apa yang Pak Imam harapkan? Ya, saya berharap sih bisa menemukan solusi, Pak, dari permasalahan yang saat ini saya hadapi di kelas saya, Pak. Ya, kalau boleh tahu, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi Pak Imam sekarang ini? Ya, jadi gini, Pak, kebetulan tahun ini tuh saya mengajar lagi di kelas 6, Pak. Nah, di kelas 6 ini kan materinya kan juga lumayan sulit ya, Pak. Nah, itu banyak, ya bukan banyak sih, beberapa murid itu banyak yang mengalami kesulitan terkait pembelajaran yang saya ajarkan, Pak. Terutama itu di mata pelajaran matematika, Pak. Oh begitu ya. Jadi di dalam Iya, kelas Pak Imam ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pada pembelajaran matematika. Seperti itu ya. Lantas iya. apa yang nantinya Pak Imam inginkan dari percakapan kita saat ini? Ya, tentunya dengan percakapan ini saya berharap ya nanti saya bisa menemukan sebuah solusi seperti itu, Pak, yang bisa membuat siswa saya itu lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan, terutama tadi pelajaran matematika itu bisa membuat mereka lebih fokus, lebih nyaman, lebih bersemangat gitu, Pak, dalam pembelajaran di kelas, Pak. Baik Pak Imam, kalau seperti itu kondisinya, kira-kira penyebab dari beberapa murid yang tadi sudah Pak Imam ceritakan kurang memahami materi yang disampaikan Pak Imam tadi ya, kira-kira mungkin Pak Imam bisa menceritakan kira-kira bagaimana sih kondisinya? Ya, itu sih karena mungkin anak-anak itu terpengaruh dari beberapa faktor, Pak, menurut pengamatan saya, Pak. Hmm, faktor, kira-kira faktor seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci atau detailnya? Ya, jadi waktu kemarin ya Pak, itu saya memberikan kuesioner kepada mereka terkait dari kesulitan belajar yang mereka hadapi selama ini, kemudian apa mengenai pembelajaran yang saya lakukan selama ini gitu Pak. Nah, anak-anak itu istilahnya itu banyak yang mengisi di kuesioner itu mata pelajaran yang dialami apa yang mereka anggap sulit lah mungkin seperti itu ya Pak, itu adalah pelajaran matematika karena yaitu Pak kalau pelajaran matematika itu mungkin banyak menghafal rumus terus pembelajarannya abstrak seperti itu Pak, jadi tidak nyata seperti itu dalam hitung-hitungan kan mereka pasti ya seperti itulah anggapannya. Oh, iya iya iya. Berarti mungkin, terkait dengan daya serap yang berbeda ya, Pak? Mungkin menjadi mayoritas penyebab atau permasalahan yang ada di kelas Bapak saat ini. Apalagi materi matematika, merupakan ilmu pasti ya, memang butuh penalaran. Kira-kira nih Pak Imam, seberapa besar harapan Pak Imam terhadap muridnya dalam pembelajaran yang ingin disampaikan? Mungkin bisa digambarkan, dari angka 1 sampai 10, Imam? Ya, kalau saya sih berharap sih anak-anak bisa aktif, Pak. Tidak hanya menggeleng-gelengkan kepala atau mengangguk-anggukkan kepala saja, tapi mereka benar-benar paham, benar-benar tahu seperti itu, Pak. Kalau ditanya ya mereka tahulah bisa menjawab seperti itu. Kemudian kalau berdiskusi ya saya pengennya sih mereka saling aktif gitu, Pak. Terus kemudian bertanya jika ada kesulitan, terus mampu ya aktif lah di dalam pembelajaran di kelas, Pak. Kalau ditanya mengenai skala 1 sampai 10 ya mungkin saat ini sih anak-anak itu mungkin berada di angka 6 seperti itu Pak. Tapi ya saya berharap sih ke depannya bisa meningkatlah paling tidak 8 atau 9 seperti itu Pak. Oh, iya iya. Baik Pak Imam. Berarti harapannya, Pak Imam perlu adanya respon positif ya pada pembelajaran yang Pak Imam lakukan. Dan harapan Pak Imam ini anak-anak bisa
tadi 8 atau 9 ya, itu bagus sekali Pak Imam. Nah, dari penyebab yang sudah kita bahas dari tadi Pak Imam, bagaimana langkah atau upaya untuk mengatasi permasalahan itu Pak Imam? Ya, sebenarnya kalau langkah-langkah yang mungkin sudah terfikirkan di benak saya ya Pak, itu mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, di mana saya ingin itu melakukan diagnostik awal kepada siswa ya untuk mengetahui kesiapan, terus minat belajarnya seperti apa, dan juga profil belajar yang dimiliki masing-masing siswa itu seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian saya nantinya kalau sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya berharapannya agar kebutuhan siswa ini dapat saya penuhi semuanya Pak, dan juga tujuan pembelajaran ya terutama di pembelajaran matematika ini dapat tercapai dengan baik seperti itu Pak. Gagasan yang sangat bagus Pak Imam. Mungkin selain yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada nggak gagasan yang lain mungkin? Ya selain pembelajaran berdiferensiasi ya mungkin saya lebih mungkin membuat media pembelajaran lah Pak seperti itu, karena tadi kan anak-anak mengatakan kalau pembelajaran matematika itu abstrak seperti itu. Nah mungkin saya bisa membuat media pembelajaran yang real atau nyata seperti itu. Misalkan juga kemarin saya coba bangun ruang itu kan yang bangun yang nyata seperti itu Pak. Jadi mereka itu tahu sisinya sebelah mana, rusuknya yang mana, kemudian titik sudutnya juga seperti apa. Juga rencananya sih saya mau bikin video pembelajaran gitu Pak, yang nanti diupload di YouTube atau mungkin dengan menggunakan gambar dan pengamatan secara langsung. Mungkin itu Pak. Oh iya, bagus sekali Pak Imam. Mungkin seperti yang Bapak katakan tadi ada bimbingan ya. Kira-kira Iya. bimbingan yang bagaimana yang nantinya Bapak wujudkan? Iya, kalau bimbingan itu rencananya saya itu ingin menambah jam pembelajaran Pak. Jadi jam pembelajarannya setelah jam belajar selesai jam 12:10 itu kan selesai. Ya mungkin nanti saya akan memberikan tambahan pembelajaran bagi siswa yang kurang tadi, kemudian juga yang mengalami kesulitan juga mungkin saya akan berikan soal-soal Pak bertahap. Jadi mulai dari yang mudah, sedang, kemudian yang lebih ya sulit seperti itu Pak. Kemudian juga rencananya juga saya bisa memakai ya dengan bimbingan rekan sejawat Pak. Siapa tahu ini Pak ya, kalau dengan temannya kan lebih enak, mungkin lebih mudah juga, anak ini lebih mudah dalam menerima pembelajaran seperti itu Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira kapan ini Pak Imam melakukan kegiatan tersebut? Dari tadi ya diagnostik awal, melakukan pembelajaran diferensiasi, membuat media pembelajaran, bahkan sampai bimbingan seperti itu. Ya, kalau ditanya kapan ya, saya besok lah Pak ya. Mungkin saya akan mulailah dengan rencana awal saya, yaitu dengan tahapan memberikan diagnostik awal tadi Pak, untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka seperti itu mungkin Pak. Lalu komitmen seperti apa yang Pak Imam lakukan terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Ya, saya itu berkomitmen supaya kegiatan yang nanti saya laksanakan itu bisa bertahap ya, bisa berkelanjutan, kontinu seperti itu Pak, serta konsisten Pak, sampai benar-benar adanya perubahan dalam diri siswa dan mereka itu lebih suka, lebih aktif, lebih fokus gitu Pak dalam pembelajaran matematika. Oh, bagus itu Pak. Lalu apa yang bisa Pak Imam lakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan? Apakah berhasil atau tidak? Dan kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Imam agar mampu menjaga komitmen Pak Imam tersebut? Ya, kalau ditanya evaluasi mungkin saya akan tentunya merefleksikan diri saya ya Pak, penilaian diri saya seperti apa, kemudian penilaian murid setelah melakukan pembelajaran bersama saya seperti apa. Kemudian saya juga ingin bekerja sama dan meminta tolong dengan orang tua terkait dari perkembangan belajar siswa di rumah itu seperti apa. Kemudian kalau di sekolah saya mungkin bisa meminta tolong dengan kepala sekolah ataupun juga rekan sejawat untuk memastikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini berjalan dengan baik, serta biasanya mereka itu kalau ada supervisi itu memberikan masukan seperti itu Pak, masukan yang positif terkait dari kegiatan yang saya lakukan. Mungkin itu Pak. Baik, berarti berkolaborasi
Seperti itu ya Pak Imam ya. Iya, Dengan Pak, betul. murid, kepala sekolah, guru atau rekan sejawat. Nah, dengan adanya refleksi tadi atau kolaborasi dengan orang tua tentunya dalam pemantauan perkembangan belajar siswa. Nah, kira-kira ini tidak lanjut yang bagaimana yang Pak Imam akan lakukan untuk keberhasilan dari pembelajaran terutama dalam mapel matematika. Ya, kalau tindak lanjutnya ya mungkin saya tetap menjalin komunikasi ya Pak, komunikasi yang baik dan interaktif dengan orang tua tentunya dalam apa tadi perkembangan belajar siswa terutama dalam pelajaran matematika tadi ya Pak. Nah, kemudian juga mungkin saya kalau ini memang sudah baik saya juga akan mempertahankan komitmen ini dan berupaya terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memberikan bimbingan Pak yang tadi saya lakukan, kemungkinan saya akan lanjutkan terus-menerus ya. Saya juga ingin berharap bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, Pak. Apalagi saya juga bercita-cita sesuai visi saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin seperti itu, Pak. Bagus sekali, Pak. Ini komitmen dan tindak lanjut yang dilakukan Pak Imam. Baik, Pak Imam. Kira-kira dari perbincangan kita saat ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah ya, Pak. Yang tadinya mungkin saya masih belum punya gambaran atau seperti apa, sekarang saya sedikit lega karena ya saya bisa berbagi dengan Pak Arif pada siang hari ini, kemudian juga ada solusi yang baik dan juga apa istilahnya ada langkah-langkah yang nantinya mungkin saya bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya rasakan ini, Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak Imam ya. Nah, saya juga rasa perbincangan saat ini komunikatif sekali, sangat luar biasa. Saya berharap Pak Imam yang nantinya bisa menanamkan apa yang sudah direncanakan ya tadi dengan baik dan tentunya penuh semangat seperti itu Pak Imam. Baik, iya Pak. Terima kasih Pak. Insya Allah saya juga akan selalu semangat Pak dalam membimbing dan juga menuntun murid saya sebaik-baiknya Pak. Luar biasa sekali Pak. Ini jadinya saya tidak sabar sekali ini. Kira-kira pengen mendengar keberhasilan dari Pak Imam yang tadi rencana tadi. Saya tunggu kabarnya ya Pak Imam ya. Baik Pak, setelah kegiatan mungkin yang sudah saya rencanakan tadi, kalau sudah saya laksanakan, nanti juga saya akan mengabari Pak Arif ya terkait perkembangan juga hasilnya Pak seperti apa. Ya mungkin ini Pak, saya sangat terima kasih sekali sama Pak Arif waktu yang diberikan kepada saya sudah saling apa namanya ya bertukar pikiran seperti ini, saya lega seperti itu Pak. Ya, sama-sama Pak Imam. Nah, kira-kira ada yang perlu kita bahas lagi mungkin? Mungkin saat ini kok belum ya Pak. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang perlu dibahas, mohon maaf Pak Imam, mungkin saya bisa undur diri ya. Sampai jumpa kembali mungkin di lain waktu atau kita dengan topik-topik yang lain. Sampai jumpa ya Pak Imam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif dan sampai jumpa kembali nggih. Matur suwun.